kepada Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, penghulu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa belajar agamanya. Marilah teman-teman kita buka pertemuan atau kuliah pagi ini dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung diberikan ke teman kita yang membaca tilawah ya, Bang Aswan ya? Tilawah, selanjutnya dilanjutkan dengan tilawah. Betul, kepada kemarin yang bertugas untuk tilawah, Mbak Ati ya? Yang bertugas tilawah. Hadir nggak ya? Insya Allah hadir, Oh, hadir. Baik. Silakan, tafadholi. Kemarin sampai ayat berapa ya, Kemarin ada yang catat nggak, teman-teman? Mohon maaf. Teman-teman ada yang mencatat ayat terakhir tilawah 2 pekan lalu ya? 2 pekan lalu ya kita ya? Iya, 2 pekan lalu. Kayaknya pada lupa semua kayaknya. Oh ya udah. Dimulai dari Al-Baqarah lagi bacanya apa? Ini ya, ya, apa? Setengah halaman. Biasanya pekan lalu setengah halaman aja ya. Ya setengah halaman aja lah karena udah pukul 5.31 juga ya. Boleh Ya, setengah halaman. Oh, kalau setengah halaman berarti 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika
fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kita Uti Sumiati yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pagi ini untuk membuka tilawah kita. Semoga kita semua yang membaca baik yang mendengarkannya mendapatkan berkah kemudian syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung ke materi kuliah yang akan disampaikan Bang Aswan. Pada Bang Aswan dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulangi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada izin saya unmute dulu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Ulan dan juga Kak Sumiati, Kak Ulan yang sudah menjadi pembawa acara ya, MC pada pagi hari ini, mengantarkan kita kepada majelis rutinan kita, dan juga Kak Sumiati yang sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk kita. Kita sama-sama doakan nih, kalau Kak Ulan sama Kak Sumiati belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah bisa mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah. Ya, boleh jadi kan nanti ada salah satu ikhwan yang ikut juga, Masya Allah. Lihat Kak Ulan jadi MC, langsung dilamar besoknya ya. Sama kamu sama, Masya Allah. Oke, sebelumnya saya mohon maaf lahir batin karena minggu kemarin kita nggak bisa ada pertemuan dikarenakan qadarullah anak saya sakit, jadi harus ada penanganan sebelumnya sampai ke rumah sakit sebelumnya, dan qadarullah saya dan juga istri pun terserang sakit. Ya Allah, kan terserang sakit tapi diberi satu hal yang indah berupa kesakitan. Insya Allah ya, mudah-mudahan di sini pun yang sedang sakit, yang sedang memiliki permasalahan, mudah-mudahan Allah mudahkan, sakitnya Allah angkat ya. Yang sedang sakit hati, mudah-mudahan juga Allah mudahkan dalam setiap aktivitasnya. Oke, sebelum dilanjutkan ke materi kita, boleh saya minta kepada kawan-kawan di sini, silahkan untuk videonya ataupun untuk screen wajahnya, silahkan ditampilkan yang sekiranya tidak berhalangan dan tidak ada uzur. Boleh silakan ditampilkan, karena tadi saya lihat yang buka cuma beberapa orang. Jadi ketika awal kali saya ngomong, serasa ngomong sendiri. Nah, makanya silakan dibuka kameranya yang sekiranya tidak ada uzur ya. Tapi kalau lagi di jalan ataupun lagi ada sesuatu di tempatnya, atau jaringan, boleh ditutup. Tapi kalau yang tidak ada, boleh silakan dibuka. Insya pertemuan kita tidak lama, maksimal sampai jam 6:30 ya. Jadi ikut kawan-kawan yang mau berolahraga, menikmati hari liburnya, jadi masih bisa. Insya Allah. Oke, silakan dibuka. Oke, dibuka ya. Yang tidak ada uzur silahkan boleh dibuka. Insya Allah nanti makin siang biasanya makin ramai. Mendekati jam 6 biasanya makin banyak yang hadir. Dan saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang baru bergabung dalam Pripat Pranika. Jadi ini merupakan pertemuan rutin kita. Insya Allah setiap minggu
ya setiap minggu akhir pekan. Jadi kenapa jamnya itu jam segini? Nah, ada yang banyak nanya nih, kenapa nggak jam 9 atau jam 10? Sengaja saya buat jam seperti ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama, jam ini tuh merupakan jam yang paling baik, salah satu jam terbaik untuk belajar. Kenapa? Kondisi kita sedang fresh-freshnya untuk menerima ilmu. Jadi kalau di jam segini ada yang ngantuk-ngantukan, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Kalau ada yang suka ngantuk-ngantukan ya, fresh-freshnya. Saya belajar dari kawan-kawan yang ada di kawan-kawan yang, kalau kawan-kawan di sini ada yang ikut di BP ataupun British Propolis sama Mas Ipo Santosa, itu kawan saya. Kawan saya itu ada yang menjadi salah satu langsung bawahannya Pak Ipo Santosa. Itu setiap kajian ataupun setiap bimbingan yang lainnya itu nggak pernah di luar dari jam 3. Itu rata-rata jam 3. Bayangkan jam 3 sebelum subuh, bukan jam 3 sore ya. Jadi jam 2 mereka pada bangun, disuruh tahajud dulu, melaksanakan aktivitas. Jadi sebelum dagang itu minta dulu ke Allah. Jadi libatkan Allah di awal dulu. Sudah tahajud, ketika sudah tahajud harus press semuanya, dalam kondisi sudah mandi baru mendapatkan bimbingan. Nah, insya Allah salah satu bisnis yang sekarang kita perhatikan melesat ya, British Propolis itu. Makanya itu yang harus kita tiru ya. Makanya dalam Al-Quran itu Masya Allah namanya waktu pagi itu waktu yang luar biasa. Bahkan Allah sendiri yang mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di paginya. Makanya kawan-kawan jangan sampai melepaskan paginya dengan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Ya, mahal sekali. Waktu yang sangat mahal yang bisa kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke, baik. Apa kabar semuanya pada hari ini? Masya Allah. Ada yang belum tahu, ada yang bingung ya. Jadi setiap saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Semuanya kompak menjawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Ulangi ya. Jadi setiap saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Semuanya wajib menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Siap? Oh, jadi ini salah satu latihan untuk mensinkronkan antara otak kiri dan juga otak kanan. Jadi otak kiri kita menjawab dengan perkataan, otak kanan kita juga menjawab dengan perbuatan ataupun dengan gerakan tubuh. Oke, saya ulang ya. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang menjawab bisa dimudahkan jodoh dan rezekinya. Oke. Ulangi. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Si ada yang malu-malu melakukannya ya. Padahal lagi sendiri di kamar. Oke, baik. Coba angkat tangannya di sini yang insya Allah untuk tahun ini siap menikah. Boleh raise hand? Angkat tangannya. Yang tahun ini siap menikah? Ada atau tidak ada calon? Oke. Nah, turunkan. Siapa yang siap nikah bulan ini? Angkat tangannya. Bulan ini. Yang siap nikah bulan ini? Oh, insya Allah ada juga ya. Siapa yang siap nikah minggu ini? Masya Allah ada juga ya. Siapa yang siap nikah hari ini? Angkat tangannya. Kalau hari ini nggak ada nih. Cepetan bang. Kalau hari ini belum ada persiapan, belum ada apapun. Nggak apa-apa, boleh jadi. Tiba-tiba pas beres kajian ini ada seorang laki-laki yang datang kepada kita. Mau melamar kita. Tiba-tiba dia bilang, daripada melamar panjang-panjang kita nunggu, langsung nikah aja deh. Oh, tiba-tiba ngajak langsung nikah ya. Insya Allah harus disiapkan. Tapi sebelum ke sana, ada hal-hal dulu yang perlu kita pahami dalam masalah rumah tangga.
Agar apa? Ketika nanti kita dalam rumah tangga, kita mendapati rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang perlu kawan-kawan tekankan dalam hidup itu, boleh jadi kita sering tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu akan sering memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Jodoh itu boleh jadi. Jodoh kita selama ini Allah tunda, itu karena apa? Kitanya merasa belum perlu. Memang kita merasa kita ingin menikah, ingin segera menikah, tapi apa? Kita tidak memantaskan diri kita. Ilmunya kita belum punya. Kita masih suka prasangka sama orang lain. Kita masih punya pribadi yang mudah tersinggung sama orang lain. Jadi Allah melihat kamu, kalau kamu menikah, nanti kamu akan banyak prasangka kepada suamimu. Nanti kamu akan banyak prasangka kepada mertuamu. Kalau kamu menikah, kamu nanti akan banyak tersinggung sama suamimu. Aku tahan dulu, kamu tidak menikah. Agar apa? Agar kamu memperbaiki dirimu. Ketika kamu sudah siap, aku kirimkan jodoh untukmu. Jadi, teruslah berprasangka baik kepada Allah. Dalam setiap apapun, dalam setiap aktivitas apapun, termasuk dalam masalah jodoh. Kenapa? Luar biasa, jodoh ini merupakan rahasianya rahasia. Kawan-kawan saya tahu, mungkin banyak mulai membayangkan dari sekarang siapa jodohnya, di mana, bagaimana dia, sedang apa dia kira-kira lagi memantaskan diri atau enggak. Pikiran-pikiran itu pasti datang. Tapi yang menjadi fokus kita harusnya adalah ke persiapannya. Jadi selain dari ikhtiar, persiapan itu perlu. Persiapan itu perlu. Jadi kesiapan diri kita itu akan menjadi daya tarik jodoh itu datang. Jadi salah satu magnet jodoh itu adalah kesiapan kita untuk menikah. Baik itu siap dari segi mental, dari segi finansial, dari segi ilmu, dan yang lainnya. Ketika kita sudah siap, magnet jodoh itu datang. Cara nggak langsung. Makanya fokusnya kita ke persiapan. Kepersiapan. Allah itu tidak memberikan apa yang menjadi doa satu hamba. Itu salah satunya karena apa? Hamba itu belum siap ketika menerima itu. Mungkin kawan-kawan dari sekarang ya. Dari sekarang memiliki doa kepada Allah yang belum dikabulkan oleh Allah. Nah, Allah tidak mengabulkan itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu mengukur kepada kita. Kalau kamu diberikan ini, kamu nggak akan siap. Kamu nggak akan mampu. Makanya, mampukan diri kamu agar apa? Allah memberikan apa yang kamu minta itu. Ya, jadi selain dari berdoa, tetap ikhtiar memantaskan diri kita kuatkan. Oke, kawan-kawan semuanya. Saya ingin bertanya dulu. Coba jawab dalam hatinya, dalam pikirannya. Kira-kira visi dan misi hidup kita itu apa? Jawab dalam hatinya. Visi dan misi hidup kita itu apa? Visi itu adalah tujuan kita mau kemana, dan misi itu merupakan cara-cara agar kita bisa mendapatkan tujuan itu. Visi dan misi. Oke, ketika kawan-kawan, pas saya tanya tentang visi dan misi hidup, ada yang masih berpikir, bahkan berpikirnya di atas 10 detik, itu salah satu ciri kita belum memiliki visi dan juga misi kehidupan. Itu yang membuat kita kadang gampang terombang-ambing dalam masalah tujuan hidup. Gampang galau, gampang risau, nggak punya arah mau melangkah kemana. Itu karena apa? Kita nggak punya arah, kita harus kemana. Tujuan kita arahkan kemana. Kita hidup tuh endingnya mau apa. Nah itu yang penting. Kenapa? Visi dan misi hidup itu sangat berpengaruh terhadap pernikahan kita nanti. Jadi jangan dibilang tidak berpengaruh. Oke, coba sama-sama kita setting ya. Sama-sama kita setting tujuan hidup kita, visi dan misi hidup kita samakan. Visi dan misi yang insya Allah semua orang pasti akan setuju dengan visi dan misi hidup ini. Mungkin di sini ada yang memiliki visi ingin membahagiakan kedua orang tuanya.
ya ingin mengumrohkan, menghajikan kedua orang tuanya, atau memiliki visi ingin menjadi pribadi yang mandiri, yang bahkan bisa berlebih dari segi hartanya, dalam artian bisa menjadi seorang yang kaya. Visi apapun itu, coba kita samakan visi dan juga misi kehidupan kita. Agar apa? Kita sama-sama bisa mengarahkan kehidupan kita itu diarahkan kemana? Ya, Bismillah ya, kita samakan ya. Bismillah. Ada satu visi dan misi yang sama, ya. Yang kalau kita ukur, semua orang pasti ujung-ujungnya ke sana. Baik itu mau membahagiakan orang tua, baik itu mau menyelesaikan pendidikan, baik itu mau menjadi seorang hafizoh dan yang lainnya, itu ujung-ujungnya sama. Arahnya ke sana. Nah, coba kita setting visi dan misi kehidupan kita arahkan juga ke sana. Oke. Apa yang menjadi visi misi kehidupan kita, visi misi hidup kita yang akan kita tuju, yang harus kita tuju dalam kehidupan kita, ternyata sesuai dengan doa yang suka kita panjatkan setelah kita berdoa. Ya, doa di akhir. Ya, doa ini suka menjadi doa penutup. Ya, doa penutup. Nah, doa penutup ya. Oke, sebentar. Jaringannya stabil nggak? Kalau stabil, angkat jempolnya. Kalau stabil, angkat jempolnya. Oke, cukup. Oke. Itu ya. Jadi, kita samakan dulu. Ini merupakan doa yang suka kita panjatkan setiap hari. Insya Allah semuanya sudah hafal. Nggak perlu dihafalkan, insya Allah sudah hafal sendiri. Karena pas saking sering dibacanya doa ini. Tapi makna dari doa ini itu yang harus menjadi visi dan juga misi kehidupan kita. Apa doanya? Doanya suka disebut sebagai doa sapu jagat. Ya. Doa sapu jagat. Bayangkan sapu jagat itu membersihkan, ya, membersihkan jagat. Sapu jagat. Jadi doa penutup. Inti dari doa itu sebenarnya ini. Inti semua doa kita itu muaranya ada di sini. Kita ingin menikah, ingin punya anak soleh, ingin memiliki finansial berlebih dan yang lainnya, itu ujung-ujungnya ke sini. Ya, ujung-ujungnya di doa sapu jagat ini. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita minta kepada Allah agar kita diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Coba doa ini kita sama-sama sepakat kita. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Atau ada yang punya versi yang lain misalnya, ya? Punya versi yang lain. Oke, sepakat nggak? Oke, ntar. Oke. Sepakat? Kalau sepakat angkat jempolnya. Kalau sepakat angkat jempolnya. Kalau sepakat angkat jempolnya, ulangi. Masya Allah. Ya, sepakat ya. Jadi kita sama-sama jadikan doa sapu jagat ini menjadi visi dan juga misi hidup kita. Yang tak lain adalah, oke sebentar ya. Ini jaringan saya sebentar agak nggak stabil. Oke, sebentar ya, izin ya. Oke, bismillah. Sekarang suaranya jelas? Kalau jelas, angkat jempolnya.
Oke. Oke, silakan ya. Jadi kalau ada masalah jaringan atau apapun, konfirmasi segera ya. Makasih nih ya yang barusan sudah mengingatkan. Jadi takutnya saya ngomong aja terus. Orang yang di sini pada nggak dengar kan repot ya. Ya silakan ya konfirmasi. Insya Allah saya nggak tersinggung kok. Saya insya Allah udah aman jadi dari masalah ketersinggungan. Ya. Oke kawan-kawan. Oke sebelum saya lanjutkan di sini ada yang mudah tersinggung nggak? Di sini ada yang masih mudah tersinggung nggak? Yang merasa masih mudah tersinggung boleh angkat tangannya. Menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Dia gampang banget tersinggung sama orang. Bahkan dilihat sama orang juga langsung tersinggung. Apa loh lihat-lihat? Suka sama gua. Ada yang mudah tersinggung di sini? Oh, Masya Allah. Ada. Satu. Yang lain masih ada? Dua. Ada juga? Yang lain? Dua orang? Yang mengangkat tangannya? Oke, ulangi lagi. Ada di sini yang masih mudah tersinggung? Ada dua orang? Masya Allah. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ngaku, astagfirullah. Ya, jadi dari sekarang latih ya. Dari sekarang latih nih. Penting. Pokoknya dalam masalah tersinggung ini sering saya ingatkan. Hampir setiap pertemuan. Jangan mudah menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Jangan menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Dari sekarang, pribadi yang mudah tersinggung itu rawan sekali adanya perceraian nanti dalam rumah tangga. Kenapa? Karena hatinya itu lemah. Orang yang mudah tersinggung itu hatinya lemah. Ngomong dikit keras langsung tersinggung. Ngomong yang tidak dienakan untuknya mudah tersinggung. Ya, gini aja, kalau kita menjadi pribadi yang mudah sekali nggak suka sama orang, yang mudah sekali nggak enak sama orang, nah itu salah satu ciri kita memiliki pribadi yang mudah tersinggung. Ya dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung sama orang, dikatain tersinggung sama orang. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan keluarga yang harmonis kalau kita memiliki pribadi yang mudah tersinggung. Pasti nanti banyak gesekan, dan masalahnya tersinggung itu larinya ke prasangka. Tersinggung itu larinya ke prasangka. Jadi kita ketika memiliki pribadi yang mudah tersinggung, itu larinya kepada prasangka yang tidak baik nanti kepada suami. Dan masalahnya, yang menjadi masalah banyak orang dalam rumah tangga, ketika ada prasangka muncul dipendam. Nggak diutarakan. Ketika dipendam, itu setan yang datang. Itu setan yang membisiki, itu kan suami kamu. Kata saya juga dia bukan suami yang baik. Itu kan istri kamu seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bisa menjadi seorang istri yang baik? Itu datang dikomporin sama setan. Makin panas dia. Untung kalau dia yang memiliki konsep tabayun misalnya. Jadi mudah banget berprasangka baik kepada pasangannya. Dan bertanya sesuatu yang belum jelas kepada pasangannya. Tapi justru yang banyak ditemukan dalam rumah tangga nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ketika ada sesuatu yang sifatnya prasangka dipendam. Oke. Dipendam, ketika dipendam, kemudian ketika marahan baru diutarakan. Nah, itu yang menjadi masalah. Oke, ya. Dari sekarang latih ya. Ya, latih ya. Jangan memiliki pribadi yang mudah tersinggung. Oke, saya tanya nih. Saya tantang. Saya tanya kepada semuanya. Siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan mudah tersinggung lagi sama orang? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Cung. Ada yang siap? Masya Allah, ada yang angkat tangan juga. Oke, ada yang angkat tangannya sambil berat. Insya Allah. Ini berat banget nih. Untuk memiliki pribadi yang tidak mudah tersinggung ya. Bismillah latih ya. Latih dari sekarang memiliki pribadi yang tidak mudah tersinggung. Alhamdulillah nih pada hari ini cukup banyak ikhwan yang hadir. Laki-laki yang hadir. Silakan untuk laki-laki ditunggu CV ta'arufnya. Ini untuk CV Ahwat Masya Allah. Sudah 1:20, bayangkan nih. 1:20.
Jadi 1 CV Ikhwan, 20 CV Akhwat. Saya bingung ngaturnya. Jadi ya, silakan untuk Ikhwan ya yang siap nikah, saya tantang segera datang CV-nya. Biar segera nikah. Kasihan nih Akhwat, banyak nunggu. Nih banyak yang PHP sih Ikhwannya nih. Siap-siap nikah, nggak lamar-lamar juga. Ya. Bilangnya I love you, tapi nggak datang ke rumah orang tuaku. Yang kubutuhkan itu bukan kamu bilang I love you, kamu bilang I miss you. Kamu datang ke rumah orang tuaku, datangi ayahku dan katakan, aku siap menikahi putrimu. Itu yang ditunggu oleh Akhwat tuh. Masya Allah. Ini sentilan untuk Ikhwan ya. Datangilah. Ya. Oke. Oke ya, itu ya. Jadi kita samakan untuk visi dan misi kehidupan kita. Jadi sama-sama kehidupan misi kita. Jadi gini, visi dan misi kehidupan kita itu adalah DBAS ya. Jadi kita samakan agar kita mudah menghafalnya, kita mudah mengingatnya, sehingga kita mudah meresapi dalam kehidupan kita. DBAS. Jadi visi kehidupan kita itu adalah DBAS. DBAS itu apa? Dunia bahagia, akhirat surga. Jadi dunianya kita bahagia, akhirat kita nanti sampai ke surga. Orang yang dia ingin mendapatkan posisi apapun, ingin kaya, ingin apa, itu ujung-ujungnya ingin bahagia dalam kehidupannya. Orang ingin nikah, itu salah satunya. Kenapa? Ada kebahagiaan dalam pernikahan yang orang harapkan. Ya, dan ibadah dan juga kebahagiaan. Maka di sana orang ingin bahagia. Jadi apapun tujuan seseorang, itu muaranya larinya ke sana. Ingin mendapatkan kebahagiaan. Ingin menjadi seorang hafizoh. Salah satunya ingin dekat dengan Al-Quran. Dan nanti banyak pahala. Dan ujung-ujungnya ke surga. Ujung-ujungnya ke surga. Mengharapkan agar menjadi wasilah dia bisa masuk ke surga. Dan juga bisa mengangkat orang tuanya, keluarganya, sama-sama ke surga. Ujung-ujungnya ke surga. Dunia bahagia, akhirat surga. Jadi apapun tujuan kita, itu muara larinya ke sana. Begitupun nanti dalam kehidupan kita. Ketika dalam keseharian kita, apapun yang tidak membuat kita bahagia, hilangkan. Kalau kita punya prasangka, mudah prasangka sama orang, dan prasangka itu membuat kita nggak bahagia, kenapa kita biarkan? Kalau kita berharap dengan seseorang, yang harapan itu membuat kita sakit, ya kenapa kita biarkan, hilangkan. Apapun yang membuat kita tidak bahagia, coba hilangkan. Terkadang manusia itu ada yang aneh. Dia memegang duri mawar, dia merasakan sakit. Dia merasakan sakit, dia bilang, "Au!" Dia bilang, "Astagfirullah." Tapi si duri mawar itu enggak dilepaskan. Sama dengan kawan-kawan di sini yang mungkin, yang jomblo-jomblo belum istiqomah ya. Tahu seseorang yang sudah nikah itu sudah dengan yang lain. Kenapa masih kita harapkan? Oke, bentar ya. Ini jaringannya kurang stabil kayaknya. Oke, cek. Untuk jaringannya aman? Suaranya aman? Oke, bentar. Oke. Ini kalau agak delay dikit, afwan ya. Berarti jaringannya bermasalah. Untuk jaringannya aman? Kalau aman, angkat jempolnya. Kalau suaranya jelas, angkat jempolnya. Oke. Kalau suaranya bagus, silakan geleng-geleng kepalanya. Masya Allah. Nurut aja ya. Oke, tadi patah-patah afwan ya. Jadi kalau patah-patah nanti saya berhenti dulu, lanjut nanti kalau udah jelas. Oke, itu ya. Jadi ada orang itu yang dia itu tahu dia megang duri mawar. Dia bilang sakit, dia bilang au. Dia bilang aduh, astagfirullah. Tapi si duri mawar itu tetap aja dipegang, nggak dilepaskan. Padahal secara normal kalau dia merasa sakit harusnya dilepaskan. Ya sama seperti mungkin sebagian orang di sini tahu mantan itu sudah milik orang lain. Tapi kok tetap kepo dengan statusnya. Tapi kok tetap lihat sosial medianya, ya. Masih penasaran dengan bagaimana kehidupannya. Lihat bagaimana dia main sama anak-anaknya.
Lihat dia main kemana, sampai tahu jam aktivitasnya dia lagi ngapain. Ngapain? Ngapain? Tahu duri itu sakit untuk kita, tetap aja kita pegang. Aneh. Aneh. Jadi hewan itu ketika dia jatuh ke lubang yang sama, dia akan bangkit. Dia akan bangkit, dia akan kembali lagi berjalan. Hanya manusia yang ketika dia jatuh ke lubang yang sama, dia bilang, tolong, tolong, tolong aku, tolong. Padahal tinggal bangkit lagi, jangan jatuh lagi. Udah. Ya. Seseorang yang itu bukan jodoh kita, nggak apa-apa. Ya, masih banyak ikhwan dan akhwat di luar sana yang siap menunggu kita. Ya, insya Allah nanti ada seseorang laki-laki yang datang yang dia akan merangkul tangan ayah kita dan mengatakan, aku siap menikahi Pulanah binti Pulan dengan mas kawin 100 kilogram emas dibayar kontan. Masya Allah. Aminkan dong ya. Amin. Tiba-tiba ada sultan kan yang melamar kita. Masya Allah. Ya, jadi itu muara tujuan kehidupan kita. Apapun yang membuat kita nggak bahagia, hilangkan. Apapun ya, apapun yang membuat kita nggak bahagia, hilangkan. Ya, apapun. Buat kehidupan kita itu berkualitas tapi simpel. Nggak ribet gitu. Apapun yang membuat kita nggak bahagia, udah hilangkan. Ya jangan juga misalnya kita punya saudara yang membuat kita sebel nggak bahagia, kemudian kita hilangkan. Ya nggak gitu juga ya. Nah, cerewet nih si Ade, udahlah kita hilangkan, kita karungin aja. Nggak gitu juga ya. Tapi apapun yang membuat kita nggak tenang dalam kehidupan ya, hilangkan. Hilangkan itu dalam artian jangan kita pikirkan. Jangan kita pikirkan. Udah hilangkan. Saya sangat banyak banget mendapatkan pertanyaan. Bang, saya tuh punya mantan dulu. Dia sudah menikah. Kok saya nggak bisa lupain dia, Bang? Gimana, Bang? Ya saya tanya, kamu suka lihat statusnya nggak? Sering. Ya itu masalahnya. Ya itu masalahnya. Kunci move on itu move away. Ya, kunci move on. Ulangi ya. Ulangi nih. Untuk orang-orang yang masih ngeyel dengan kehidupan kesakitan dalam kehidupannya, tapi tetap ngeyel dengan aktivitas seperti itu. Dengarkan. Kunci move on itu move away. Kunci move on itu move away. Bergerak. Kita nggak mungkin bisa move on kalau kita nggak move away. Kalau kita nggak bergerak. Kalau pikiran kita masih kepada dia, ada hal-hal yang masih berhubungan dengan dia, masih ada barang yang dikasih sama dia, sampai kapanpun, hatta sampai nanti kita nikah pun, kita nggak akan bisa lupakan orang itu. Jadi kuncinya move away. Kontaknya hilangkan. Hapus. Nggak apa-apa. Ini bukan memutuskan silaturahmi, tapi untuk menjaga diri kita. Kontaknya hilangkan. Sosial medianya jangan dipertemankan. Kalau ada barangnya, kita sedekahkan. Ya kalau di sini yang pintar dalam masalah ekonomi, nggak apa-apa, jual aja. Karena sudah jadi milik kita. Ya kita lelang aja misalnya. Nih lelang barang mantan misalnya. Kita lelang di Facebook ya. Nggak apa-apa, kan sudah milik kita kan, sudah halal ya. Tiba-tiba nanti mantannya yang beli. Nggak apa-apa, untung. Kamu kan dulu ngasih ke saya jual ke kamu. Itu bisnis namanya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada sesuatu yang masih berhubungan dengan orang itu, kita sulit untuk melupakannya. Kenapa? Dalam otak kita itu ada sesuatu yang membuat kita gampang ingat dengan masa lalu ketika ada yang berhubungan dengan masa lalu itu. Oke ya, mungkin dulu suka nyanyi lagu galau ya, lagu-lagu mellow, lagu-lagu galau. Yang ketika pas kita ingat lagu itu, kita ingat seseorang. Mungkin pernah ya. Yang dulu kita lagi unyu-unyu ya, masih kecil. Ada muncul lagu Aku Terjatuh dan Tak Bisa Bangkit Lagi. Itu lagu-lagu dulu yang sambil kita nangis di bawah pohon itu. Ya. Hilang aja dari sekarang ya. Jadi kawan-kawan jangan sering dengerin lagu-lagu yang mellow. Ya. Itu juga berpengaruh. Lagu-lagu mellow itu berpengaruh dalam diri kita. Makanya dulu saya pernah mengkaji kajian akhir zaman. Jadi dalam lirik itu ada sihir. Ada seperti sihir. Makanya orang yang suka dengerin lirik lagu, dia akan melakukan dalam kehidupan sesuai dengan yang sering dia dengarkan.
Makanya para pemuja setan itu banyak yang larinya itu ke pemusik, ya ke penyanyi. Kenapa? Untuk menyebarkan dakwah mereka itu dengan syair. Dengan syair. Makanya jangan sering dengerin lagu-lagu galau. Karena berpengaruh untuk kita. Ya bayangkan udah nikah sama orang, ya. Calonnya udah nikah sama orang. Oke, bentar ya. Oke, suaranya stabil? Oke, bentar. Kalau stabil angkat jempolnya. Kalau stabil angkat jempolnya. Silakan. Kalau stabil angkat jempol. Oke, turunkan. Oke. Ya itu ya. Jadi jangan suka dengerin lagu-lagu melo, lagu-lagu galau. Itu akan berpengaruh untuk kita. Kalaupun di sini ada yang ngeyel-ngeyel nih, ada yang ngeyelan-ngeyelan, masih suka dengerin lagu-lagu seperti itu, tetap nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Dengan catatan liriknya kita ganti dengan lirik yang positif. Lirik yang membangun, bukan lirik yang menjatuhkan. Ya, seperti lagu yang tadi misalnya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu kan menjatuhkan kita. Udah jatuh, nggak bisa bangkit lagi ya. Ya, udah jatuh, nggak bisa bangkit gitu. Aku tenggelam dalam lautan, luka dalam, udah tenggelam, nggak bisa berenang lagi, ya. Luka lagi kan. Kan itu double sakitnya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, aku tanpamu, butiran ragaji, butiran debu gitu. Ya seperti itu kan. Buat kita melo, coba kita ganti liriknya dengan lirik-lirik yang sifatnya positif, yang membangun untuk kita. Seperti gini, aku terjatuh, tapi bisa bangkit lagi. Masya Allah. Terjatuh tapi nggak apa-apa, aku bisa bangkit. Tanpa kamu aku bisa hidup. Kamu pergi, insya Allah ada 1000 laki-laki yang siap menunggu aku. Oh, gitu. Ya, itu mental, melatih mental kita. Ya. Aku tenggelam, namun ku bisa berenang. Masya Allah. Aku tersesat, tapi ku tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu tak apa-apa. Masya. Itu kan, itu ya. Masya Allah, untuk melatih mental kita. Aku tanpamu tak apa-apa, silakan. Kamu datang is okay, nggak apa-apa. No wai-wai. No wai-wai. Apa no wai-wai? Ya, itu latih ya, kata. Ya, jadi latih. Apapun yang buat kita nggak bahagia, hilangin. Apapun yang buat kita nggak bahagia, hilangin. Termasuk nanti dalam pernikahan kita. Kalau kita nggak ada yang membuat kita nggak bahagia dengan pasangan kita utarakan. Mas, aku tuh nggak suka kamu seperti ini. Ya, suami ke istrinya, sayang aku tuh nggak suka kamu seperti itu. Ya, jadi ada hal yang diutarakan oleh kita kepada pasangan kita. Tapi tetap ya kawan-kawan harus dalam koridor. Ingat, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga sampai ke surganya, ada hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama gini, dalam setiap aktivitas rumah tangga kita, coba libatkan Allah di sana. Libatkan Allah di sana. Ya, libatkan Allah. Ayat yang menjelaskan tentang samaro, sakinah, mawadah, warahmah. Jadi sudah ganti nama ya. Yang dulu itu kita kenal dengan samawa. Ternyata sekarang itu diganti jadi samaro, ya, sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan nggak diganti lagi nanti menjadi yang lainnya. Cukup ini pergantian yang terakhir. Ya, sakinah, mawadah, warahmah itu diawali dengan mengenal Allah, ya. Dengan mengenal Allah. Wa min ayatihi. Ya, dari sebagian tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Jadi Allah dulu yang didahulukan. Makanya dalam rumah tangga kita, ketika rumah tangga kita ingin baik, yang pertama libatkan Allah dalam segala hal. Ya, libatkan Allah dalam segala hal. Kedekatan dengan Allah itu sama-sama kita kuatkan dengan pasangan kita. Enak ketika dua-duanya kita dan pasangan kita itu sama-sama dekat dengan Allah. Ketika ada satu yang mulai turun imannya, yang mulai malas ibadahnya, ada seorang yang mengingatkan. Ada pasangan kita yang mengingatkan. Makanya sama-sama. Enaknya kita mencari pasangan yang soleh ataupun solehah itu gitu. Jadi jalannya bareng. Ketika ada satu yang terlambat,
Ya, satu yang ketinggalan itu bisa nyusul yang lainnya. Itu enaknya. Ya, makanya ketika nanti kita menikah, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kedekatan dengan Allah coba kuatkan. Bahkan buatkan schedule-nya. Baik itu sholat bareng, baik itu ngaji bareng, ya ataupun apapun yang sifatnya itu aktivitas-aktivitas mendekatkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Ya, nanti ikut kajian bareng, ya ikut kajian bareng, ya nonton kajian bareng. Itu aktivitas-aktivitas itu. Selain membuat rumah tangga kita bagus, juga membuat kedekatan kita dengan Allah juga bagus. Insya Allah kalau kita memiliki kualitas rumah tangga seperti itu, ketika ada konflik pun nggak lama, akan segera kita bisa mengatasinya dan akan stabil komunikasinya. Ya, insya Allah. Tapi ingat, sebaik-baiknya dalam rumah tangga, sebaik apapun dalam rumah tangga, tetap ada kekurangan yang harus dan siap kita terima dalam komunikasi ataupun dalam hubungan kita bersama pasangan kita. Jadi kawan-kawan nanti pasti akan menemukan ada kekurangan-kekurangan dalam pasangan. Dan itu jangan sampai menjadi di luar ekspektasi kita. Bentar ya. Mohon izin. Jadi kawan-kawan, kalau dari sekarang ekspektasi dalam berumah tangga ingin mendapatkan sosok yang sempurna, itu pasti ujung-ujungnya akan kecewa. Satu hal yang perlu kawan-kawan dari sekarang sadari, bentar ya. Kita pasti akan mendapatkan pasangan yang memiliki kekurangan. Nah, di sanalah ujian kebahagiaan itu diuji nanti dalam rumah tangga. Oke. Saya tidak akan banyak menjelaskan ini. Saya cukup ingin menggambarkan dalam sebuah video yang bisa kawan-kawan semuanya perhatikan. Ini gambaran rumah tangga. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan aja dalam pasangan kita. Nah, di sanalah kelapangan hati kita menerima kekurangan pasangan dan kekuatan kita dalam menutupi kekurangan pasangan kita kepada orang lain itu yang menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Oke, siap ya? Siap memperhatikan videonya? Yang siap angkat tangannya dan katakan saya. Oke, ada yang saya. Lemes banget ya, insya Allah. Saya. Oke ya. Gitu. Dilihat manfaatnya, juga dilihat apa-apa yang bisa kita ambil ya. Kalau ada hal yang membuat kawan-kawan kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Ya, insya Allah. Oke, tunggu sebentar. Oke, sebentar ya. Ini saya ambil dari kawan-kawan Daku Mupi. Ini teman-teman Daku yang dulu suka banget membuat video-video seperti ini. Insya Allah menjadi salah satu yang bisa kita ambil ya dari teman-teman aku. Silakan ya, perhatikan dan juga ambil hikmahnya untuk kita. Oke, sebentar. Saya tanya dulu, silakan jawab. Untuk suara saya jelas atau enggak? Boleh minta bantu, ada seseorang yang menjawab? Untuk suara saya jelas atau enggak? Halo? Tes? Oke, bentar ya. Untuk suara saya jelas atau enggak? Oke. Oke, bentar ya. Oke, sudah jelas ya? Oke, ulang. Oke, sekarang saya tanya lagi. Untuk sekarang suaranya jelas atau enggak? Oke, bentar ya. Untuk sekarang suaranya jelas?
Oke, putus-putus. Oke, jelas ya. Oke, jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Karena sudah jelas. Oke, bismillah. Silakan. Ini dari teman-teman Daku Mupi ya. Insya Allah silakan diambil hikmah pelajaran yang bisa kita ambil untuk pernikahan kita kelak. Selalu begini. Kamu gak pernah berusaha ngertiin aku. Aku gak ngertiin kamu. Pikirlah, kamu itu jadi perempuan jangan banyak maunya. Kamu lagi-lagi gak peka. Kalau aku gak peka kenapa? Mau apa? Kenapa sih sikap kamu kayak gini? Salah emosi. Kamu yang manja-manja emosi aku. Selalu nyalain aku. Gak pernah berusaha bikin aku tenang. Gimana mau tenang? Kamu udah kayak resetanan. Aku mau pulang aja. Apa? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Salah, capek. Mau kemana kamu? Jadi kalian belum baikan? Sabar ya, Mai. Memang kalian gak pernah punya masalah kayak gini sama suami kalian? Suaminya Feli sih enak. Gak akan ada masalah. Hafiz, Kori. Adem banget nih pokoknya. Enggak juga kali, Ra. Suami kamu juga keren, pengusaha muda. Siapa coba yang gak iri? Kalian enak. Enggak juga kali. Nih ya, dengerin deh. Suami aku emang si Hafiz. Hafalannya nggak perlu diragukan lagi. Udah gitu kalian tahu, adem. Tapi kalian tahu masalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Terus masalahnya apa? Kan bagus sholat jamaah sambil nambah hafalan. Ya bagus kalau cuma 1 ayat atau paling nggak 10 ayat lah. Ini sampai ayat terakhir, Mai. Bayangin. Segitunya. Makanya kadang aku mikir, ini nggak kuat deh jadi istri Hafiz. Ih, ngomongnya. Ya gimana? Ih, aku juga pengen cerita jadinya. Suami aku juga gitu. Gitu gimana, Ra? Waktu itu aku lagi mampir ke kantor suamiku. Jalan kaki panas-panas. Niatnya sih mau kasih kejutan. Jadi gimana kita ngegajinya? Bapak jangan khawatir. Untuk masalah pemasukan saya punya solusinya. Solusinya apa? Solusi saya itu seperti ini. Assalamualaikum. Maaf Pak, sebentar. Maaf Pak, sebentar. Kamu ngapain kesini? Selamat ulang tahun. Ngapain sih? Udah kan anak SMA atau enggak? Iya, tapi kan Udah. Kamu kesini kapan? naik angkot. Kita kan ada supir. Ya Tuhan, parah. Aku ada meeting penting. Jangan suka bikin acara sendiri begini. Ambil buat ongkos. Kadonya sayang. Kamu bawalah. Ngapain juga kesini?
kamu, Zi? Aku. Iya, kita semua udah cerita. Tinggal kamu. Suamiku itu... aku beneran harus cerita ya? Ayo dong, Zi. Suamiku itu... ngajinya biasa aja, masih belajar kayak aku. Tapi dia gak pernah lupa ingetin aku kalau aku salah. Gak pernah juga ingetinnya pakai marah-marah. Mas Yaserku juga gak pinter masak, tapi Mas Yaser bisa membuat kegiatan masak kita serasa di surga. Terus suamiku juga bukan raja yang kaya raya, tapi dia selalu perlakukan aku bagai ratu semesta. Zi, so sweet banget sih. Tapi masa sih suami kamu gak ada jelek-jeleknya? Ceritain aja kali, Zi, sama kita-kita ini. Suamiku tentu punya kelemahan, banyak malah. Tapi bukannya tugas kita sebagai seorang istri wajib menjaga kehormatan suami, menyembunyikan kelemahannya. Jadi kelemahan suami aku biar aku yang simpan, dan biar cuma aku yang tahu. Sayang, aku mau minta maaf. Aku cinta banget sama kamu. Kamu cepet pulang ya. Aku siapin makan malam istimewa buat kamu. Pernikahan sering gak sesuai keinginan kita. Sering penuh rasa sakit dan air mata. Tapi pernikahan memang bukan cara mengemis bahagia. Oke, cukup ya. Jangan dilanjutkan, bahaya. Untuk kawan-kawan yang belum nikah. Oke, silakan diambil hikmah yang bisa kita ambil ya. Oke, jangan dipraktekkan dulu sebelum kita nikah. Nanti prakteknya kalau kita sudah nikah. Jadi kawan-kawan pasti akan menemukan kekurangan pasangan kita. Pasti akan menemukan kekurangan pasangan. Tapi tetap ya, pegang baik-baik apa yang pernah saya katakan ini. Sampai kapanpun nanti ketika kita menikah, jangan kita fokus dengan kekurangan pasangan kita. Jangan kita fokus dengan kekurangan pasangan. Karena kekurangan itu pasti akan ada terus. Sebaik apapun, baik itu dia seorang hafiz, lulusan pesantren, ya seorang hafizoh yang jilbabnya panjang ke bawah, tetap dia pasti memiliki kekurangan. Dan jangan fokus dengan kekurangan pasangan kita, fokus dengan kelebihannya. Kalau kita fokusnya dengan kekurangan, itu ujungnya mengeluh dan membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Tapi kalau kita fokusnya ke kelebihan, fokus kita adalah rasa syukur. Ya, yang muncul itu adalah rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya memiliki pasangan seperti ini. Ini salah satu karunia yang besar yang Allah berikan kepada saya. Ya bismillah ya. Kedekatan dengan Allah kita jaga, kekurangan pasangan kita terima. Insya Allah kalau kita menjaga itu, kita akan mendapatkan keluarga yang baik, yang mudah-mudahan bisa antil jannah sampai ke surganya Allah. Oke, baik. Itu mungkin untuk materi kita. Sebelumnya mohon maaf ya, videonya terputus. Sebelumnya saya bisa sebenarnya untuk membuat ini lancar, tapi harus mematikan dulu laptop, menghidupkan kembali. Takutnya kawan-kawan juga cukup lama menunggu ya. Jadi mohon maaf ya atas kekurangannya. Oke, untuk pertanyaan, sesi pertanyaan saya serahkan dulu kepada Kaulan. Untuk pemimpin, jika ada yang bertanya silakan ya. Baik, terima kasih Bang Aswan atas materinya. Tadi kalau nggak salah di kolom chat ada yang bertanya dari Kakak Belda Rofiko. Izin membacakan ya Bang. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Pertanyaan pertama,
Saya sudah merasa siap dan ingin menikah, tapi entah kenapa setiap mendengar cerita tentang permasalahan pernikahan membuat kesiapan itu menciut lagi. Dan seperti ada rasa takut. Bagaimana cara untuk bisa menghilangkan perasaan takut dan menciutnya kesiapan menikah? Wah, ini tergambar di video yang tadi ya. Udah bentak-bentak, ada marah-marah itu mungkin ya. Kemudian pertanyaan kedua, saya ada perasaan suka dengan salah satu ikhwan, tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan ikhwan tersebut kepada saya. Sering saya berdoa sama Allah agar dijauhkan kalau tidak berjodoh dan minta kepada untuk Allah mengatur semua. Kalau dia adalah jodoh saya, dan saya minta agar tidak memiliki rasa sebelum ijab kabul. Tapi entah kenapa setiap kali saya berdoa seperti itu, selalu saja ikhwan tersebut muncul dan ada hal-hal yang menyangkut pautkan kepada si ikhwan. Saya jadi bingung, Ustadz, karena seperti itu membuat saya selalu berharap agar berjodoh dengan ikhwan tersebut. Bagaimana cara saya untuk mengatasi perasaan harap yang berlebih itu? Jazakumullah khair. Mungkin nanti yang on mic boleh. Itu Bang, silakan Bang. Terima kasih Kak Ulan. Oke, untuk Kak Balda, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik. Dimudahkan untuk setiap ikhtiar dan juga aktivitasnya ya. Termasuk untuk semua yang ada di sini juga. Oke, untuk Kak Balda dan semuanya yang mungkin memiliki rasa khawatir ketika menjalani sesuatu yang belum dijalani. Ini, jadi rasa khawatir itu normal. Rasa khawatir itu wajar. Saya pun sama. Ketika dulu hendak menikah, kebayang luar biasa rasa khawatir harus menafkahi anak orang. Nanti harus kalau punya anak harus dibiayain, harus disiapkan tempat tinggal. Yang kondisi qadarullah waktu itu dari segi ekonomi belum mapan. Ya, dalam kondisi untuk keseharian pun, itu banyak kekurangan. Ada rasa khawatir yang besar, yang banyak. Rasa khawatir itu besar menumpuk. Tapi coba fokusnya ke ibadahnya ataupun ke pernikahannya. Jangan fokus ke permasalahannya. Kalau kita fokus ke permasalahannya, itu kita nggak akan pernah melangkah ke pernikahan. Sama kayak gini, ada orang dia mau pakai motor. Dia mungkin awal-awal belajar motor. Tapi ketika dia mau jalan, itu dia mengatakan, ini kayaknya nabrak nih. Ini nabrak nih, kayaknya nabrak nih. Ini nabrak nih, nabrak. Ini jalannya belum, tapi udah takut dengan nabrak duluan. Nah, sama dengan menikah. Nah, menikahnya belum, tapi rasa khawatir yang besar. Ini kayaknya digampar sama suami. Ini kayak kalau makan makanan gak enak dimarahin suami nih. Ini kayaknya nanti dimarahin mertua nih. Aduh, dimarahin. Ya muncul permasalahan-permasalahan yang banyak. Jadi rasa khawatir itu wajar pasti. Pasti ada dalam diri kita. Namun ketika kadarnya masih hal yang sifatnya normal, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang suaranya ada ya? Oke, bentar putus-putus. Oke, ulangi ya. Ini mohon maaf nih, kawan-kawan hari ini diuji dengan ujian jaringan saya. Sabar ya, ini nggak seberapa dari ujian pernikahan. Jadi ini mungkin jadi salah satu pembuka. Ini kawan-kawan sabar nggak dengan ujian putus-putusnya jaringan? Kalau nggak sabar, bagaimana nanti bisa sabar dengan ujian pernikahan? Menghadapi pasangan yang memiliki kekurangan ya. Jadi sabar ya. Sabar. Inggris aja nih. Itu jadi rasa khawatir itu normal. Pasti akan kita dapatkan. Setiap orang pasti akan memiliki rasa khawatir dengan sesuatu yang belum dia jalani. Orang mau pidato, mau ceramah, itu sebelumnya rasa khawatir besar.
takut apa, takut apa, takut apa. Coba sekarang ketika rasa khawatir itu muncul, fokusnya ke persiapannya, fokusnya ke ikhlas menerima ketika ada kekurangan, ketika ada permasalahan di sana. Makanya terapi ikhlas itu penting. Katakan dalam diri kita, ya, untuk Kak Balda khususnya, untuk yang lain juga sama. Ketika ada rasa khawatir itu, katakan dalam diri kita, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho. Ketika nanti dalam pernikahanku, aku memiliki masalah yang banyak. Aku serahkan semua permasalahan ini kepada Allah. Nah, itu salah satu terapi ikhlas. Jadi sering mengatakan itu. Agar apa? Agar kita mulai, bismillah, kita maju. Dan kita siap menghadapi permasalahan yang nanti akan terjadi. Oke, ya, itu yang pertama. Yang kedua, rasa suka kepada seseorang itu normal. Dan gak bisa kita cegah. Rasa cinta itu gak bisa kita atur. Gak bisa. Kita mau jatuh cinta kepada seseorang. Bahkan kita atur jam sekian. Ingin berhenti nanti besok jatuh cintanya. Gak bisa. Jatuh cinta itu gak bisa. Dan cinta itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Syukuri justru. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa yang gak bisa kita bayangkan. Rasa nikmat memiliki rasa cinta itu. Tinggal ekspresi cinta itu yang penting. Makanya ketika kita sudah siap nikah, coba kita utarakan rasa itu kepada ikhwan tersebut. Kalau kita siap nikah, ya, minta bantuan orang lain. Minta bantuan sahabat ataupun saudara untuk menyampaikan kepada ikhwan tersebut bahwa kita memiliki rasa cinta kepada dia. Ya, maaf, bukan rasa cinta, ada hajat ingin menikah dengan dia. Agar apa? Ada sesuatu beban yang terlepas. Kalau dipendam aja terus, Nah, baru ketika dia sudah nikah sama orang lain nyesal. Kenapa? Coba enggak saya utarakan. Ya. Coba saya utarakan dulu. Mungkin saya enggak merasakan rasa sakit ini. Utarakan nggak apa-apa. Dalam Islam itu diperbolehkan. Kalau siap, ya. Kalau nggak siap, maka pendam. Pendam, syukuri, dan kita fokus ke perbaikan. Dan stop, kita jangan banyak memperhatikan ikhwan itu. Ya. Tadi di pertanyaannya, saya terus teringat kepada dia. Teringat itu karena sudah jatuhnya kerasa. Ya, makanya kalau Mulan ya, bukan Mulan ya. Seorang yang menyanyi itu ya. Aku lagi makan, ku ingat kamu. Ya. Aku lagi tidur juga ku ingat kamu. Ya, kan aku dimanapun aku ingat kamu gitu. Itu memang cinta seperti itu. Ketika jatuh rasa itu seperti itu. Dengar suaranya indah, nikmat, bakal ditunggu-tunggu. Lihat orangnya itu senang, meskipun malu-malu kadang ngumpet ya. Tapi ingin melihat, ingin memperhatikan. Karena apa? Ada ingatan-ingatan. Makanya obat untuk rasa rindu dengan orang yang dicintai itu adalah pertemuan. Dia ingin bertemu. Ya, hasrat ingin bertemu yang tinggi. Nah, kita harus pendam rasa itu dengan cara apa? Jangan banyak memperhatikan sosial medianya. Yang pertama. Yang kedua, jangan banyak memperhatikan dia secara langsung. Mungkin dia ada di wilayah kita perhatikan, kita lihat ya gerak-geriknya dan sebagainya. Stop, secara nggak langsung maupun tidak langsung kita jangan banyak memperhatikan dia. Kecuali ketika nanti dalam kondisi sudah ta'aruf. Karena salah satu hajat yang kita inginkan adalah mendapatkan informasi tentang orang tersebut. Tapi kalau belum, jangan. Ya, stop, jangan banyak memperhatikan. Ya, bismillah ya. Bismillah. Fokusnya ke persiapan, fokusnya ke memataskan diri, dan juga menjadi pribadi yang memang sesuai dengan orang tersebut. Oke, itu Kak Balda ya. Baik, terima kasih Bang Aswan. Insya Allah terjawab ya Kak Balda ya. Jadi ada kurang lebih disimpulkan dari Bang Aswan kalau rasa khawatir itu pasti wajar di awal karena kita belum punya pengalaman, belum pernah melakukannya. Jadi bagaimana caranya yaitu dengan banyak melakukan persiapan ya. Kemudian bagaimana mengikhlaskan hati juga jika nanti memang sudah menikah dan sudah pasca menikah itu mengikhlaskan dan memohon kepada Allah agar
diberikan aku agar ridho ya, agar ikhlas. Aku ridho, aku pasrah, aku ikhlas jika nanti menghadapi permasalahan di pernikahan. Karena memang menikah itu bukan berarti jadi terbebas dari masalah gitu. Justru malah mungkin akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Kalau cerita teman-teman juga ya, jangan bilang menikah itu menjadi solusi gitu ya, menjadi menghilangkan masalah, tapi bisa jadi pun akan ada masalah baru gitu. Kemudian rasa suka itu wajar. Yang kedua ya karena cinta itu fitrah, jangan biar mengekspresikan itu benar gitu. Mungkin dengan mengutarakannya itu melalui perantara teman ke pihak perempuan atau laki-lakinya sehingga ekspresinya itu lebih baik dan terjaga gitu ya. Misalkan memang belum berani mengekspresikan, belum siap menikah ya mungkin sambil berdoa dan dipendam dan memperbaiki diri, mempersiapkannya. Kurang lebih itu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Langsung on mic gitu, langsung on cam, on mic atau di chatting. Kita sampai jam berapa Bang ini targetnya? Kita 5 menitan lagi ya. 6.45 ya. Iya. Ada nggak teman-teman tanya lagi? Saya mau bertanya. Silakan Kak Elisa. Gini, jadi gimana sikap yang harus kita lakukan saat ada pro dan kontra dari keluarga. Jadi kalau misalnya bercerita ke kakak, tapi kakak lebih ke kontra kalau kita untuk melakukan pernikahan. Tapi kalau bercerita ke orang tua mengizinkan kayak gitu. Beda gitu. Jadi pendapatnya apa yang harus dilakukan sama orang yang bersangkutan gitu. Terus boleh nggak sih pihak perempuan mengajukan persyaratan misalnya sebelum menikah perempuannya itu ingin belajar ngaji dulu atau mondok dulu gitu sebelum menikah. Terima kasih, segitu aja Bang. Oke. Baik, terima kasih. Oh langsung. Ini Kak Ulan mau ngomong barusan ya. Terima kasih Kak Elisa, silakan bahas ya, tapi udah baik ya udah. Oke, itu ya Kak Elisa. Yang pertama gini, setiap orang itu memiliki isi pikiran yang berbeda. Memiliki pengalaman yang berbeda, otomatis ketika dia memberikan pendapat pun akan nggak sama. Pasti nggak sama. Orang-orang yang di sini itu beda pengalamannya, beda isi pikirannya, termasuk dalam masalah pernikahan. Kenapa? Masa lalu orang dalam mengarungi pernikahan itu beda-beda. Ada yang ketika dia sudah menikah, tiba-tiba jadi sulit ketika menikah. Akhirnya ketika menyarankan kepada orang hendak untuk menikah, kamu jangan dulu menikah sebelum kamu mapan. Tapi ada orang ketika sudah menikah, itu jadi lebih tenang. Meskipun ekonomi pas-pasan. Kamu nikah aja deh. Kenapa? Ketika kamu nikah, kamu akan mendapatkan ketenangan. Tidur ada yang nemenin. Ya. Cerita ada yang dengerin. Kan sekarang kamu cerita sendiri. Ya. Tidur temenin guling aja. Nanti ada yang nemenin. Gitu kan? Beda antara dua orang ini. Kenapa? Pengalaman mereka berbeda. Begitupun dengan keluarga kita. Baik itu saudara kita, saudara kerabat, keluarga, itu pengalaman mereka beda-beda dalam mengarungi kehidupan. Salah satunya dalam masalah pernikahan. Jadi jangan patokan dengan pendapat orang. Jadi pendapat orang itu lebih kepada dukungan. Lebih kepada dukungan. Yang menjadi patokan adalah diri kita. Ya, jadi yang menjadi patokan itu adalah Kak Elisanya. Kak Elisanya kira-kira sudah siap nikah atau belum? Kalau sudah siap nikah, bismillah nikah. Jangan dengerin kata orang. Ya. Apalagi orang tua sudah setuju kan? Nunggu apa lagi? Nunggu ikhwannya, cari. Buat plang yang besar, dicari ikhwan soleh yang siap nikah. Dengan mahar sekian. Ya, jadi kalau Kak Elisanya siap nikah, bismillah. Tapi kalau belum siap, berarti bismillah, persiapkan diri dulu. Jadi kuncinya di kita. Kesiapan siap nikah atau enggaknya di kita. Dan kita yang benar-benar tahu. Meskipun bisa menjadi salah satu ukuran ya. Kalau kita nanya kepada orang tua,
Mah, ibu saya mau nikah. Dan orang tua kita langsung mengizinkan kita menikah. Itu salah satu ciri kita sudah siap nikah. Kenapa? Orang tua kita itu tahu tentang bagaimana kita. Keseharian kita, kemandirian kita, kesiapan kita. Itu orang tua kita itu tahu. Karena yang sehari-hari dengan kita. Ya, jadi coba tanya, Kak Elisa kira-kira sudah siap nikah atau belum? Kalau sudah siap, bismillah. Ya langsung gas. Cari Ikhwan kalau belum ada. Kalau udah ada, bismillah. Bang, datang ke orang tuaku, lamar aku. Kalau enggak, you and I, you and me and. Ya. Itu ya, jadi itu tarakan ya kepada dia. Kalau dianya udah ada. Kalau dianya belum ada, cari. Si dianya cari. Oke, untuk yang kedua, mengenai persyaratan, itu boleh. Jadi seorang perempuan mengajukan persyaratan, itu boleh. Sama seperti ini. Aku mau menikah denganmu. Dengan satu syarat, tidak boleh ada jengkol di rumahku. Dalam arti ini, kan dia punya alergi dengan jengkol misalnya. Ketika ada jengkol membuat dia susah ibadah, buat dia nggak nyaman, itu boleh. Jadi persyaratan dalam pernikahan itu boleh. Bentar ya. Oke. Bentar. Itu ya. Suaranya ada lagi? Jelas? Cek. Oke, ada lagi. Jadi persyaratan dalam pernikahan itu boleh. Kita mengajukan ketika kita mau menikah, kita ingin mondok dulu, itu boleh. Ya, boleh. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan waktu yang disepakati. Saya ingin mondok, Bang. Berapa lama? 5 tahun. Kalau 5 tahun udah dah saya mundur. Ya kalau 5 tahun itu bukan persyaratan. Itu penolakan secara halus. Nunggu 5 tahun itu penolakan secara halus. Ya sebentar. Misalnya mondoknya boleh katanya mondok. Tapi nanti dalam jangka waktu misalnya beberapa bulan. Atau bolehlah. Saya kasih waktu 6 bulan misalnya untuk mondok, belajar dulu. Dan boleh juga nanti ketika sudah nikah pun boleh juga sambil mondok. Ya, sambil mondok, nanti saya anterin dan sebagainya. Jadi boleh. Jadi persyaratan mengajukan kepada calon itu boleh selama calonnya si laki-lakinya mau dan setuju. Ya. Mau dan setuju boleh. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita. Baiknya yang mana? Gitu ya, Kak Elisa. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Kak Wulan. Terima kasih Bang Aswan atas jawabannya. Selalu terjawab ya Kak Elisa ya. Alhamdulillah. Mungkin udah jam 6.47. Ada lagi atau cukup kan? Untuk pertanyaan dicukupkan dulu Kak. Silahkan ditanya yang sekiranya siap jadi MC untuk pertemuan selanjutnya. Silakan oleh Kak Ulan ya. Oh iya, baik. Ya, suaranya suara Bang Aswan tadi agak patah-patah, tapi kalau nggak salah pertanyaannya dicukupkan, kemudian ditanyakan ya Bang, untuk yang pertemuan selanjutnya mau jadi MC dan membaca tilawah siapa gitu ya? Betul. Ya. Gimana teman-teman kakak-kakak semua? Siapa yang bersedia menjadi MC untuk pekan depan? Untuk tilawah juga. Tadi tilawah ayat berapa ya? Kak Sumiati. Kak Sumiati tadi ayatnya berapa biar aku catat? Sampai berapa Kak? Suaranya nggak kedengeran Sumiati.
tadi sampai ayat ke-16. Ayat 16. Suratnya? Kurang terdengar Kak Sumiati, boleh di kolom chat. Baik, terima kasih. Nah, untuk teman-teman boleh disampaikan yang mau menjadi MC siapa untuk pertemuan pekan depan. Kak Elisa mau Kak Elisa? Ayo dicoba Kak Elisa. Belum siap, soalnya minggu depan juga takutnya ada acara lain soalnya. Oh baik. Siapa? Yang aku lihat di sini aja ya. Kak Ai Soleha mungkin mau. Ya muncul di layar aku. Atau mau tilawah mungkin Kak Ai? Kalau untuk tilawah insya Allah tilawah aja. Siap. Kak Ai insya Allah pekan depan tilawah. Ya. MC-nya ini ada di sini Mas Agus Bandung Tea nih. Kemudian ada Kak Desi Cahyani. Ada Kak Dara Cynthia. Ayo siapa yang aku panggil menjadi MC? Yang muncul-muncul di awal. Tilawahnya dari ayat 17 halaman 4. Suratnya surat apa nih? Al-Baqarah berarti ya? Dari ayat 17 halaman 4. Waduh, jangan saya lagi ya Bang Aswan ya. Nanti yang lain nggak dapat kesempatan. Kan kita mau dengar yang lain juga. Kak Desi gimana Kak Desi? Soalnya kayak siap tuh. Cocok Kak Desi tuh. Udah siap headphone-nya. Kak Desi insya Allah ya, bisa ya? Iya, pekan depan Kak Desi. Insya Allah nanti kan dikabarin lagi ya, kadang ya takutnya Bang Aswannya ada sibuk atau apa, diganti hari, tapi insya Allah kalau nggak berhalangan berarti Ahad depan ya. Coba ya Kak Desi. Iya, insya Allah. Insya Allah coba ya. Terima kasih Kak Desi. Insya Allah pekan depan MC-nya Kak Desi Cahyani Irawan, untuk tilawahnya Kak Ai Soleha. Oke, sudah terpilih Bang Aswan. Alhamdulillah. Siap Kak, langsung kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah mendengarkan, sama-sama belajar mengenai apa tadi, banyak sekali ya. Pokoknya mungkin kita, insya Allah kalau pada nyatet, insya Allah catatannya itu banyak ya. Kalau aku kan suka nyatet catatannya lumayan berlembar-lembar. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini ilmunya dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan juga, baik kepada yang memberikannya Bang Aswan, barakallahu fi ilmik, dan bagi kita yang baru menerimanya, mudah-mudahan di majelis ilmu ini Allah berikan keberkahan ya, kebermanfaatan. Marilah kita sudahi, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka. Selaku MC undur diri, mohon maaf jika ada kurang dalam perkata-katanya, mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bang ya, boleh live ya Bang? Boleh, silakan. Teman-teman, terima kasih, jazakumullah khairan.